Ketua DPC PKB Kabupaten Gunung Kidul Oke, Demisioner, mungkin itu yang DRS bisa Kiai saya Haji, sampaikan. Arif Gunadi, Kurang lebihnya MPD, I, saya mohon maaf. mengatakan, Yang PKB jelas, memberikan ruang bagi kaum perempuan yang sangat saya harap strategis, juga paling bagi tidak kaum Gen Z, Gen Z diberikan Mas bisa positioning yang sangat dengarkan. Oke, istimewa bagi PKB untuk mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Arif Gunadi dalam acara pendidikan Sekolah Kader Perubahan yang diselenggarakan Lembaga Kaderisasi Kabupaten Gunung Kidul. Dalam hal ini Suwitnyo selaku anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul dari fraksi PKB, pada hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026 yang berlangsung di Res Area Banglipuran, Melikan, Rongkop. Kehadiran politikus PKB Arif Gunadi ke Rongkop membersamai Ketua DPW PKB DIY, Umarudin Masdar, SAG untuk memberikan support penuh terhadap terselenggaranya kegiatan Sekolah Kader Perubahan yang menjadi kewajiban bagi setiap anggota DPRD dari fraksi PKB. Suwitnyo yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul pada kesempatan ini mengadakan pengkaderan untuk yang kedua kalinya sebanyak 77 peserta yang semua dari kalangan anak muda usia 17 hingga 35 tahun. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Lembaga Kaderisasi Kabupaten LKK Gunung Kidul, Yulinda Dwi Nur Respati, SE. Kemudian pengarahan oleh Ketua DPW PKB DIY, Umarudin Masdar dan penguatan oleh Suwitnyo serta instruktur dari DPW PKB DIY. Menurut Arif Gunadi, sampai hari ini dari 6 anggota fraksi PKB Gunung Kidul, sudah 4 orang yang menyelenggarakan Sekolah Kader Perubahan SKP nanti pada hari Sabtu tanggal 18 Juli oleh Dwi Asmorowati dari Semin, dan 1 untuk Ibnu Sugeng Rianto belum terkonfirmasi. Terselenggaranya Sekolah Kader Perubahan yang kita laksanakan dengan susah payah tapi begitu bertemu dengan Gen Z, dengan komunitas pemuda dengan latar belakang dari Ikatan Remaja Masjid, Karang Taruna, ada dari Ansor, Fatayat, kemudian KNPI dan organisasi kepemudaan lain, bergabung dalam SKP. Hal ini iktijahnya adalah bagaimana generasi muda itu bisa melek politik, memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah politik, sehingga mereka tidak hanya memiliki persepsi bahwa politik itu kotor, politik itu buruk, politik itu licik, negatif, tetapi hari ini kita bangun mindset mereka, pandangan-pandangan positif mereka tentang politik, bahwa semua peri kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak bisa lepas dari persoalan politik, terang Arif Gunadi. Untuk itu hal ini harus dipahamkan pada Gen Z agar mendalami, mengetahui dan sekaligus memiliki komitmen yang tinggi untuk sama-sama tidak menjauhi politik. Sebab politik itu sebenarnya merupakan salah satu rangkaian tak terpisahkan dari eksistensi seluruh pergerakan kehidupan dan birokrasi pemerintahan yang ada di Republik ini. Selain itu tujuan diadakannya Sekolah Kader Perubahan agar generasi muda mendapatkan ruang yang cukup untuk Gen Z, untuk generasi muda karena PKB mempunyai respeksi yang sangat tinggi pada generasi muda. Ruang ini harus tersedia untuk menyalurkan aspirasi melalui jalur politik dan metodologi politik merupakan satu hal yang sangat fundamental untuk generasi muda. Di PKB sendiri ditanamkan bahwa berpolitik itu membangun persaudaraan dan entitas yang positif serta salah satu upaya untuk menyatukan tekad dan harapan. Dalam konteks ini para ulamanya PKB, selaku muasisnya PKB, selalu mengedepankan bahwa seluruh generasi dan juga laku partai dalam hal ini PKB harus berada dalam konteks fi sofin wahidin wa fi kalimatin wahidah, berada dalam satu barisan dan satu kalimat yang diejawantahkan dalam setiap yel-yel PKB. Generasi muda, menurut Arif Gunadi kita proyeksikan memberi respon positif terhadap keberhasilan pada kontestasi pemilu 2029 yang akan datang. Di PKB mengharapkan lebih dari 30% kuota perempuan di kepengurusan dan pencalegan. Artinya ruang untuk perempuan itu tersedia sangat strategis, kemudian untuk Gen Z diberikan positioning yang sangat istimewa bagi PKB untuk mereka, jadi ayo, bergabung dengan PKB, termasuk generasi muda sangat boleh mencalonkan diri jadi anggota dewan dan akan disupport dengan lahir batin dan kekuatan penuh dengan semangat yang membara untuk generasi muda dapat berperan aktif melalui politik PKB, pungkas Arif Gunadi. Berikut selengkapnya. Alhamdulillah, asyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hari ini, alhamdulillah, saya selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Gunung Kidul dapat membersamai Bapak Kiai Haji Umarudin Masdar, Ketua DPW PKB Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam event pembukaan Sekolah Kader Perubahan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kaderisasi Kabupaten Gunung Kidul.
Dan alhamdulillah dari 6 anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, 4 di antaranya sudah menyelenggarakan sampai pada titik ini, dan kemudian besok tanggal 18 itu satu lagi, yaitu Mbak Dwi Wahyu Asmorowati itu di Semen, dan yang belum terkonfirmasi untuk menyelenggarakan atau tidak adalah Saudara Ibnu Sugeng Rianto. Dan bersyukurnya adalah sekolah kader perubahan ini memang diselenggarakan dengan susah payah, tetapi begitu bertemu dengan Gen Z, dengan komunitas pemuda yang latar belakangnya adalah dari Ikatan Remaja Masjid, ada yang dari Karang Taruna, ada dari Ansor, Fatayat, kemudian dari KNPI dan organisasi kepemudaan lain, itu bergabung dalam sekolah kader perubahan. Dan al-itijahnya adalah bagaimana generasi muda itu melek politik, memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah politik, sehingga mereka tidak hanya mempunyai persepsi bahwa politik itu kotor, politik itu buruk, politik itu licik, politik itu negatif, tetapi hari ini kita bangun mindset mereka, pandangan-pandangan positif mereka tentang politik, bahwa semua peri kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak bisa lepas dari persoalan politik. Dan hal ini harus dipahamkan kepada Gen Z agar mereka lebih mendalami, mengetahui, dan sekaligus mempunyai komitmen yang tinggi untuk sama-sama tidak menjauhi politik, karena politik itu sebenarnya merupakan salah satu rangkaian tak terpisahkan dari eksistensi seluruh pergerakan kehidupan dan birokrasi atau pemerintahan yang ada di Republik ini. Kemudian yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa menyelenggarakan sekolah kader perubahan adalah dimaksudkan agar bagaimana generasi muda itu mendapatkan ruang yang cukup untuk Gen Z, untuk generasi muda. Karena Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai respeksi yang sangat tinggi terhadap generasi muda, sehingga ruang ini harus tersedia menyalurkan aspirasi melalui jalan politik, jalur politik, dan metodologi politik. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat fundamental untuk generasi muda. Tidak kemudian diracuni dengan hal-hal yang mempersepsikan bahwa politik itu kotor. Karena sebenarnya di PKB sendiri ditanamkan bahwa berpolitik itu adalah membangun persaudaraan dan entitas yang positif, dan ber-PKB itu sebenarnya adalah merupakan salah satu upaya untuk menyatukan tekad dan harapan. Dan dalam konteks ini para ulamanya PKB selaku muasisnya PKB itu mengedepankan bahwa seluruh generasi dan juga pelaku partai dalam hal ini PKB harus berada di dalam konteks fi sofin wahidah wa fi kalimatin wahidah, fi sofin wahidin wa fi kalimatin wahidah. Jadi berada dalam satu barisan dan satu kalimat. Makanya kemudian ada yel-yel PKB, kemudian siapa kita PKB, kemudian NKRI harga mati, Pancasila jaya, Gus Muhaimin pemimpin kita. Gus Muhaimin adalah untuk Indonesia, PKB adalah solusi bangsa, dan PKB bangkit solid menang. Itu harapan kita semua. Yel-yel adalah husnudzon kita, anang inda dzanni abdi bi, bahwa apa yang menjadi sangkaan kita positif maka akan berhasil positif, karena Allah sudah menganggap bahwa sangkaan itu sebagai doa bagi kita semua. Semoga PKB dapat berkhidmah ke semua elemen bangsa, dari kalangan muda, kasepuhan, pesantren, akademisi, perguruan tinggi, sekolah, madrasah, boarding school, dan lain sebagainya. Semua akan menjadi bagian tak terpisahkan dari misi penting khidmahnya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi generasi muda ini tetap kita harapkan nanti ikut mendulang suara di 2029, Pak. Salah satu yang kita proyeksi memberi respon positif terhadap keberhasilan pada kontestasi pemilu yang akan datang adalah
Gen Z dan juga kaum perempuan. Jadi makanya kemudian di Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan lebih dari 30% kuota perempuan di kepengurusan, kemudian di pencalonan dan lain sebagainya. Apalagi ini gayung bersambut dengan apa yang menjadi keputusan dari KPU, dan atau lebih dari itu adalah keputusan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur bahwa di setiap dapil jika tidak terpenuhi 30% kuota perempuan, maka di dapil itu dianggap tidak ada pencalonan anggota legislatif. Tidak ada. Artinya ruang untuk perempuan itu tersedia sangat strategis. Kemudian ruang untuk Gen Z diberikan positioning yang sangat istimewa bagi Partai Kebangkitan Bangsa untuk mereka. Siap. Jadi ayo bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa, dan generasi muda akan diberikan posisi yang strategis, termasuk boleh untuk mencalonkan diri dan akan disupport dengan lahir batin, dengan kekuatan penuh, dengan semangat yang membara untuk generasi muda dapat berperan aktif melalui politik. Siap. Reporter Dira TV Jogja melaporkan.